kemerdekaan ada 5 yang tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia. Awal mulanya Indonesia berhasil memproklamasikan adalah pasca Jepang yang membuat dipukul oleh para sekutu. Ada 5 peristiwa penting dalam proklamasi, yaitu 1. Pembentukan BKI dalam bahasa Jepang adalah Dosakai. Yang kedua, pembentukan PPKI setelah PPKI dibubarkan, dan PPKI ini peresmiannya dihadirkan oleh Bapak Insinyur Soekarno, Dr. Edi Suharto, dan Dr. Parajiman Widyaningrat. 3. Dua kota terbesar yang ada di Jepang berhasil dihancurkan, yaitu kota Nagasaki dan kota Hiroshima. 4. Peristiwa Rengas Dengklok, yaitu di mana terjadinya penculikan terhadap Insinyur Soekarno dan Mohatta yang dilakukan oleh golongan muda, yaitu Soekarni. Tujuannya adalah agar segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. 5. Penyusunan naskah proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945 di kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda dan diketik oleh Sayuti Milik. Demikian peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa saat kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno memberi pidato, kemudian membacakan teks proklamasi. Selanjutnya, dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Suhun dan Latif Hendrani. Ketika bendera dikibarkan, semua yang hadir dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peran Insinyur Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan RI yaitu merumuskan teks proklamasi bersama dengan Ahmad Subarjo dan Dr. Andes membacakan teks proklamasi Indonesia dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad, disebut dengan Bapak Proklamator Indonesia. Peran Muhammad Hatta dalam peristiwa proklamasi. Proklamator kemerdekaan Indonesia, Wakil Ketua PPKI, Wakil Ketua Panitia 9 yang mengusulkan istilah Pancasila sebagai dasar negara, anggota BPUPKI diculik ke Rengas Dengklok oleh pemuda pejuang, perumus teks proklamasi bersama Bung Karno mentandatangani teks proklamasi memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia 17 Agustus 1995. Wakil Presiden Negara Indonesia. Peran Fatmawati. Ibu Fatmawati lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923. Ia merupakan sosok wanita yang menjahit sangsaka merah putih untuk pertama kali dan resmi dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Sayuti Malik. Sayuti Malik lahir di Dusun Kalidogo, Kelurahan Purwabinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ia dikenal sebagai wartawan dan pejuang nasional. Ia juga merupakan tokoh yang menulis naskah proklamasi. Peran Sutomo bernama asli Soeboto yang lahir di Jawa Timur pada tanggal 30 Juli tahun 1888. Saat belajar di Stovia, Sutomo sering bertukar pikiran dengan pelajaran tentang penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda.
terkesan oleh saran Dr. Wahidin untuk memajukan pendidikan sebagai jalan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Pada 20 Mei 1908, para pelajar Skopje mendirikan Budi Utomo, organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia, dan Sutomo dia diangkat sebagai ketuanya. Tujuan organisasi itulah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Peran Wikana. Sebelum proklamasi, Wikana ikut terlibat dalam penculikan Soekarno-Hatta yang ke Mas Dengklak. Ia merupakan salah satu tokoh golongan muda yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, Wikana juga memiliki peran lain yang juga tidak kalah penting dalam mencapai kemerdekaan. 7. Peran Laksamana Tadashi Maeda. Berpangkat sebagai Laksamana Muda, Maeda Tadashi adalah seorang kepala kantor penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang. Ia ikut berperan dalam meraih Indonesia menuju kemerdekaan dan mempersilahkan dan menjamin pemimpin Indonesia dan merumuskan teks proklamasi di rumahnya pada tanggal 17 Agustus 1945. 8. Peran Ahmad Subarjo. Semasa masih menjadi mahasiswa, Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari tahun 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajah, yang pertama di Brussels dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat menjadi BPUPKI, dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 9. Peran Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ikut mempertahankan proklamasi. Ia diangkat menjadi penasehat penasehat delegasi penasehat RI ke konferensi meja bundar atau yang disebut KMB, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disebut DPR, RIS Dewan Perwakilan RIS Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan PP dan K. 10. Peran Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat. Seorang prajurit pembela tanah air atau PETA, yakni Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan dalam pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau merupakan salah satu golongan muda yang ikut meyakinkan Soekarno untuk mempercepat pernyataan kemerdekaan Indonesia. 11. Soekarno. Peran Soekarno adalah mengusulkan penandatanganan teks proklamasi hanya oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia dan tidak disertai anggota PPKI yang merupakan organisasi bentukan Jepang. 12. Khairul Saleh. Sebagai pemimpin pemuda berusaha mendesak agar Soekarno-Hatta segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang ke-13, peristiwa sesudah proklamasi kemerdekaan. Kondisi Indonesia pasca kemerdekaan masih dalam keadaan instabilitas dan memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan di berbagai bidang.
Selain itu, bangsa Indonesia harus menghadapi serangan penjajah Belanda yang ingin melepaskan penguasaan atas Nusantara. Demikianlah pelipur tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Merdeka, merdeka.